Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr bin Jumuh adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia salah satu sahabat yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kaki Amr pincang. Meski kondisi fisiknya tidak sempurna, ia memiliki keberanian dan tekad yang kuat untuk mendapatkan syahid. Sehingga Allah pun memuliakannya dengan syahid itu. Prof. Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam bukunya berjudul Sejarah Lengkap Rasulullah Jilid 2 menyebut Amr bin Al-Jamuh adalah seorang pemuka Bani Salamah yang disegani. Ia salah seorang pemimpin Yasrib pada masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Amr menyembah berhala Manat. Manat ini merupakan patung yang terbuat dari kayu yang indah dan mahal harganya. Hampir setiap hari patung itu dibersihkan dan diminyaki dengan wangi-wangian khusus dan mahal. Ya Allah, jangan kembalikan aku ke keluargaku dan limpahkanlah kepadaku kesyahidan. Doa itu keluar dari mulut Amr bin Jumuh. Ketika ia bersiap-siap mengenakan baju perang dan bermaksud berangkat bersama kaum muslimin ke medan Uhud, ini adalah kali pertama bagi Amr terjun ke medan perang karena dia kakinya pincang. Di dalam Al-Quran disebutkan, tiada dosa atas orang-orang buta, atas orang-orang pincang, dan atas orang sakit untuk tidak ikut berperang. Quran Surat Al-Fajr ayat 17. Karena kepincangannya itu, maka Amr tidak wajib ikut berperang. Di samping keempat anaknya telah pergi ke medan perang, tidak seorang pun menduga Amr dengan keadaannya yang seperti itu akan memanggul senjata dan bergabung dengan kaum muslimin lainnya untuk berperang. Sebenarnya, kaumnya telah mencegah dia dengan mengatakan, "Sadarilah hai Amr bahwa engkau pincang. Tak usahlah ikut berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Namun, Amr menjawab, "Mereka semua pergi ke surga. Apakah aku harus duduk-duduk bersama kalian?" Meski Amr berkeras, kaumnya tetap mencegahnya pergi ke medan perang. Karena itu, Amr kemudian menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kaumku mencegahku pergi berperang bersama Tuan. Demi Allah, aku ingin menginjak surga dengan kakiku yang pincang ini. Engkau dimaafkan, berperang tidak wajib atas dirimu," kata Nabi mengingatkan. "Aku tahu itu, wahai Rasulullah, tetapi aku ingin berangkat ke sana," kata Amr tetap berkeras. Melihat semangat yang begitu kuat, Rasulullah kemudian bersabda kepada kaum Amr, "Biarlah dia pergi, semoga Allah menganugerahkan kesyahidan kepadanya." Dengan terpincang-pincang, Amr akhirnya ikut juga berperang di barisan depan bersama seorang anaknya. Mereka berperang dengan gagah berani, seakan-akan berteriak, "Aku mendambakan surga, aku mendambakan mati." Sampai akhirnya ajal menemui mereka. Doa terkabul setelah perang usai. Kaum wanita yang ikut ke medan perang semuanya pulang. Di antara mereka adalah Sayyidah Aisyah. Di tengah perjalanan pulang itu, Sayyidah Aisyah melihat Hindun, istri Amr bin Jumuh, sedang menuntun unta ke arah Madinah. Aisyah bertanya, "Bagaimana beritanya?" "Baik, baik, Rasulullah selamat, musibah yang ada ringan-ringan saja." "Sedang orang-orang kafir pulang dengan kemarahan," jawab Hindun. "Mayat siapakah di atas unta itu?" "Saudaraku, anakku, dan suamiku." "Akan dibawa kemana?" "Akan dikubur di Madinah." Setelah itu, Hindun melanjutkan perjalanan sambil menuntun untanya ke arah Madinah. Namun, untanya berjalan tersiot-siot lalu merebah. "Barangkali terlalu berat," kata Sayyidah Aisyah. "Tidak, unta ini kuat sekali, mungkin ada sebab lain," jawab Hindun. Ia kemudian memukul unta tersebut sampai berdiri dan berjalan kembali. Namun, binatang itu berjalan dengan cepat ke arah Uhud dan lagi-lagi merebah ketika dibelokkan ke arah Madinah. Menyaksikan pemandangan aneh itu, Hindun kemudian menghadap kepada Rasulullah dan menyampaikan peristiwa yang dialaminya. "Hai Rasulullah,
jasad saudaraku, anakku dan suamiku akan kubawa dengan unta ini untuk dikuburkan di Madinah. Tapi binatang ini tak mau berjalan, bahkan berbalik ke Uhud dengan cepat. Rasulullah berkata kepada Hindun, "Sungguh unta ini sangat kuat. Apakah suamimu tidak berkata apa-apa ketika hendak ke Uhud?" "Benar ya Rasulullah, ketika hendak berangkat dia menghadap ke kiblat dan berdoa, 'Ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku ke keluargaku dan limpahkanlah kepadaku kesyahidan.' Karena itulah unta ini tidak mau berangkat ke Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau mengembalikan jasad ini ke Madinah," kata beliau kemudian. "Sesungguhnya di antara kamu sekalian ada orang-orang jika berdoa kepada Allah benar-benar dikabulkan. Di antara mereka itu adalah suamimu Amr bin Jumuh," sambung Nabi. Setelah itu Rasulullah memerintahkan agar ketiga jasad itu dikuburkan di Uhud. Selanjutnya beliau berkata kepada Hindun, "Mereka akan bertemu di surga, Amr bin Jumuh suamimu, Kulat anakmu dan Abdullah saudaramu." "Ya Rasulullah, doakan aku agar Allah mengumpulkan aku bersama mereka," kata Hindun memohon kepada Nabi. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa support selalu dengan cara subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan.